selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Yeskel di program acara Berita Pro News yang akan memberikan informasi menarik dan terpercaya di Banyumas. Kami hadir dengan berbagai informasi, diantaranya kepadatan arus lalu lintas jelang tahun baru, tanggapan mengenai debat Capres-Cawapres, dan menikmati suasana kafe meruyung Kota Lama Banyumas. Kita langsung ke informasi pertama. Jelang akhir tahun, kepadatan lalu lintas terjadi di pusat kota Purwokerto. Untuk melihat langsung bagaimana kepadatan arus lalu lintas, informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Raya Adil yang berada di lokasi. Silakan Raya. Baik, terima kasih ya Sia. Saat ini saya sudah berada di alun-alun Purwokerto yang merupakan pusat kota Purwokerto. Untuk lalu lintas tepatnya di belakang saya, saat ini terpantau cukup ramai namun tetap lancar. Kepadatan juga diprediksi akan terjadi pada malam hari yang merupakan puncak pergantian tahun menuju tahun 2024. Pengamanan dan posko juga sudah dibuat untuk melakukan penutupan lalu lintas di sekitar area alun-alun Purwokerto. Terima kasih, kembali ke ISIA di studio. Informasi selanjutnya, awal tahun harapan baru, lengkap sudah debat Capres-Cawapres pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember untuk debat Capres dan 22 Desember untuk debat Cawapres. Debat kemarin memunculkan banyak sekali tanggapan dari masyarakat, salah satunya di Purwokerto. Bagaimana tanggapan masyarakat Purwokerto terkait debat Capres-Cawapres kemarin? Dan apa harapan mereka untuk pemilu 2024 yang sebentar lagi akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024? Semuanya sudah dirangkum oleh reporter kita, Fioni. Debat pertama sudah berlalu. Pasca debat pekan lalu, beredar banyak tanggapan yang tersebar di masyarakat. Mari kita simak tanggapan dari beberapa masyarakat yang sedang melaksanakan Car Free Day di Gor Satria, Purwokerto. Harapannya Masnya Ya, untuk pemilu 2024 itu menurut saya itu menurut gagasan-gagasan dari para paslon, menurut saya sih, kalau saya pribadi sih ingin Prabowo yang jadi, karena saya klop sama Jokowi udah nyaman, dan karena visi misinya kan kalau Prabowo kan melanjutkan, sedangkan Anies itu perubahan, dan si Ganjar Pranowo itu kan kayak revisi. Jadi menurut aku itu Prabowo yang cocok buat menerusin Indonesia ini. Mungkin dari ketiga paslon itu saya milih Prabowo karena banyak juga gagasan-gagasan yang pas, maksudnya kayak yang secara konkret. Karena menurut saya kemarin lihat yang Cawapres Imin bilang itu kayaknya nggak logis banget, karena orang satu level sekelas Jakarta aja susah, apalagi 40 kota. Itu kan kayaknya secara bahasa itu kayak ngelawak. Kalau menurut aku, kalau kemarin yang debat Cawapres itu Gibran yang terlalu OP sih menurut aku. Dia berani berbicara, juga ada tanggapan yang masuk juga, dia langsung jawab dengan itu bagus dan sesuai dengan fakta yang ada. Mungkin udah sih, cukup. Soal debat Capres dan Cawapres kemarin sih ada yang lucu ya. Kalau debat Capres itu sih masih wajar, tapi kalau debat Cawapres itu kan masa calon wakil presiden punya opini, program, dia kan ikut komandannya, ikut yang ngajak kan begitu. Itu satu catatannya. Yang keduanya itu kita tuh diajarin, pemirsa itu diajarin debat itu nggak ada yang kalah menang, tapi hanya sekedar cari menangnya sendiri. Jadi nggak mau mengakui bagus, nggak mau. Itu bahaya itu, karena kita diajarin cuma untuk ngeyel, bahasa Jawanya, eyel-eyelan itu. Terus harapannya Bapak untuk pemilu 2024 gimana Pak? Ya, semuanya berharap aman, lancar, karena PR-nya Indonesia itu masih banyak. PR-nya itu politik global, ekonomi global, masih tantangan dalam negeri, masih efek COVID, efek pemilu ini. Mudah-mudahan semuanya bisa diatasi lancar. Ya, tergantung politikus Jakarta itu. Kalau orang di luar Jakarta itu kan cenderung enak. Yang
agak rumit itu politikus Jakarta itu, aduh susah ditebak. Oke, gitu. Untuk pemilu ini kita harapkan sebagai masyarakat umum ya akan mendapatkan pemimpin yang baik, yang amanah, yang bisa membawa bangsa ini ke kemajuan yang lebih baik. Katanya Indonesia emas dan lain sebagainya, itu yang harapan kita. Tapi saya sebagai masyarakat umum pun juga sebenarnya melihat perkembangan politik di tanah air ini, saya juga merasa kurang kok seperti ini sih ya pemimpin kita yang sekarang ini. Ya kita sih harapannya sekarang dengan pemilu yang sekarang kita mendapatkan pemimpin yang amanah, yang bisa membawa kebermanfaatan bagi bangsa kita. Itu sih. Untuk masalah debat capres cawapres ini kayaknya kelihatannya hanya kurang pada esensi yang ada di masyarakat. Penyelesaian masalah dan lain sebagainya itu malah tidak terselesaikan, tidak tertanggapi dengan baik, tapi ya hanya formalitas seperti itu aja. Bagi saya sih, saya kurang puas dengan debat cawapres yang kemarin, karena ya itu esensinya tidak ada sama sekali, hanya debat kusir aja, tanpa memberikan solusi bagi kemajuan bangsa ini. Hanya janji, setiap pemilu pasti seperti itu, dan itu saya muak. Beberapa masyarakat ada yang sudah memilih siapa calon capres dan cawapres yang akan dipilihnya pada pemilu 2024 kelak. Namun justru beberapa masyarakat lain terlihat kurang puas dengan debat capres-cawapres kemarin, karena dianggap tidak fokus terhadap esensi debat yang seharusnya. Namun masyarakat sepakat pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik, dan tentunya siapapun yang terpilih semoga dapat menjadi pemimpin yang amanah. Fioni Ava melaporkan untuk Broad News kembali ke studio. Informasi terakhir datang dari Kota Lama Banyumas, di mana ada sebuah cafe hidden gem yang cukup viral di media sosial. Terdapat banyak kuliner dan juga tempatnya yang sangat instagramable. Di cafe tersebut sangat menarik perhatian, terutama para remaja kekinian. Terima kasih YHSIA. Kafe yang berada di Kota Lama Banyumas sudah berdiri selama 1 tahun. Kafe meruyung tersebut sangat viral di kalangan remaja Banyumas dan sangat estetik untuk nongkrong bersama teman-teman beserta keluarga. Kafe tersebut berlokasi di dekat Kota Lama Banyumas. Tempatnya sangat higienis dan memikat hati para pecinta kopi. Tempatnya yang sangat hidden gems membuat para pecinta kopi langsung berburu kopi di kafe meruyung. Makanan dan minuman yang sangat enak menjadi salah satu favorit bagi para pengunjung yang datang ke kafe meruyung dan menikmati indahnya vibes yang berada di Kota Lama Banyumas. Salam kenal semuanya, nama saya Jeremy Owen. Saya konten kreator di Indonesia, khususnya di bidang lingkungan. Kuliahnya juga tentang lingkungan, ilmu lingkungan tepatnya, jurusan ilmu lingkungan di Belanda. Biasa disebut dengan nama siapa ya? Namanya biasanya Jeremy Nemo kalau di Instagram dan di TikTok, tapi kalau panggilannya Owen Bu. Kak Owen tuh kesan-kesan Banyumas dan apa yang dulu enggak? Banyumas dulu ya, Banyumas dulu. Pertama kali nyampe di sini itu langsung kelihatan bersih banget. Kotanya bersih banget dan enak banget, kota kecil. Terus kanan kiri nggak ada sampah, jauh lebih bersih daripada misalkan di Jakarta ya, jadinya kotor gitu. Tapi di sini bersih banget dan kelihatan terjaga, tertata, rapi. Enak sih kelihatnya. Jadi kota kecil, bisa dari kota besar ke kota kecil dan lebih homey dan cozy gitu rasanya. Tapi kalau misalnya untuk di kota Kafe Meruyung. Kafe Meruyung ini menarik karena ini di tengah kota lama ya. Ini kota lamanya dan lihat-lihat di sini tuh jalanannya bagus-bagus, estetik dan enak buat di jalan-jalan, buat
rekreasi, apalagi ini akhir tahun, jadi sekalian lihat-lihat juga. Bagus sih, enak. Kota rasanya vibes-nya oldies gitu. Kaun ini ke daerah awalnya gitu. Kemana? Iya, Jadi kemana? kenapa kesini? Karena aku kuliah ilmu lingkungan dan Banyumas kan terkenal sebagai tempat pengolahan sampah paling bagus lah di Indonesia. Jadi aku kesini terus buat belajar, kemarin sempat ke TPA BLE, itu tempat pengolahan sampah Banyumas juga, belajar di sana. Terus juga sempat ke Cilacap, tempat pembuatan RTF juga. Jadi kemarin sempat ke Cilacap juga gitu. Terus apa ya, daerah sini-sini aja, di sekitar sini. Nanti abis ini rencana mau ke daerah bukan apa sih, Gunung Selamet, Oh, Batu Raden. Batu Raden. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Usai sudah jumpa kita pada siang hari ini di Broad News. Saya Yeskel, pamit undur diri. Tetap saksikan informasi menarik lainnya di Broad News. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.